Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Al-ayah wa qala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad qassama bainakum arzaqakum kama qad qassama bainakum akhlaqakum wa innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa innallaha la yu'ti dina illa liman yuhibbu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi innas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Allahumma ansurna wa ansuril muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurna wa ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita sholat berjamaah di masjid, dan berikutnya di pagi hari ini rutin kita melakukan kajian setelah sholat subuh. Itu pun merupakan keutamaan dari Allah, merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilih, karena ini menurut penelitian ya, saat ini ada orang yang meneliti, para bapak, para ibu, bahwa kaum muslimin yang jumlahnya hampir 90% di negara kita ini yang melakukan sholat 5 waktu itu hanya 16%. Jadi melakukan sholat 5 waktu tanpa bolong-bolong itu hanya 16%. Dari 90%. Artinya kurang lebih kalau penduduk kita 270 juta itu 250 juta, itu dari sekian itu hanya 16% sholat berjamaah, sholat 5 waktu ya. Mau di masjid atau tidak ya. Dari sekian itu yang sholat istiqomah di masjid 5 waktu itu 4%. 4% yang sholat berjamaah di masjid. Dari 4% itu kebanyakan yang berjamaah sholat di masjid itu di usia 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Senyatanya kan itu begitu, 40 tahun ke atas. Berarti ini ada yang 30 tahun, Pak. Kayaknya sudah sedikit sekali.
Kenapa? Ya wajar, karena barangkali menurut penelitian karena di atas 40 apalagi 60 sudah menyadari akan berakhirnya kehidupan. Maka wajar kalau dari ini berpengaruh kepada kemasyarakatan, walaupun Masya Allah, walaupun mayoritas muslim, tetapi senyatanya tidak memahami agama Islam. Kalau paham, Masya Allah, dahsyat sekali. 4% yang berjamaah itu pun yang sudah sepuh-sepuh kayak kita ini, Masya Allah. Yang berikutnya, para bapak, para ibu, yang sedang viral saat ini adalah penjual es teh. Penjual es teh yang sedang viral, dan ucapan-ucapan yang tidak baiknya yang viral itu. Nah, itu sekelas penasehat, mau tidak mau sekelas penasehat atau juru bicara kepresidenan dalam bidang tertentu, ucapan seperti itu. Nah, qadarullah, di sisi lain memang ada yang menyatakan bahwa ini benarnya firman Allah, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Jadi Allah itu menguatkan atau meneguhkan siapapun yang Allah kehendaki untuk berkuasa, atau juga Allah sangat mudah untuk merendahkan, menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Yang dihinakan oleh orang, oleh Allah supaya diangkat. Ya walau alam bisawab, tukang es itu sehingga menjadi primadona sekarang itu. Dapat uang 1 miliar lebih kalau dihitung-hitung itu. Ada yang ngasih 100 juta, ada yang 300 juta, ada yang Ustadz Ali Hidayat itu 50 juta, ada yang 40 juta, minimal 5 juta. Ada juga yang anak-anaknya di neponiku beasiswa sekolah sampai tamat S1. Ramadan disiapkan umroh sekeluarga. Apa nggak iri coba Pak? Ramadan saat keluarga diumrohkan semua, plus ada yang membangunkan rumahnya karena ternyata beliau itu tinggal bersama mertuanya, belum punya rumah. Nah, buatkan rumah, plus isinya, isi rumah itu lengkap, plus juga warungnya untuk usahanya. Apalagi, nah dari Magelang baru kemarin nyampe Pajero, membuat orang iri. Menurut dohirnya direndahkan, dan yang merendahkan kemarin Kamis menyatakan resmi mengundurkan diri dari staf kepresidenan itu. Walau alam bisawab, itu yang terjadi senyata seperti itu. Tapi yang menariknya menurut saya adalah di samping menelisik siapa penjual es itu, adalah yang paling menarik buat saya, ternyata ada sifat-sifat yang luar biasa. Dia itu ternyata tidak pernah telat sholat 5 waktu di masjid terus. Yang berikutnya adalah orang-orang sekitarnya merasakan bahwa dia walaupun di tengah-tengah keterpurukan ekonomi, kekurangan ekonomi, ringan tangan, suka membantu sesamanya, mudah sekali. Menurut saya itulah yang menjadikan Allah mengangkat derajatnya, walaupun menjadi pemicunya direndahkan dengan digoblok-goblokan. Sehingga sekarang banyak naponiku aku digoblok-gobloke itu loh. Nah, karena iri ingin dapat banyak seperti itu. Ternyata tidak semua, tapi juga ada yang memujanya, memuja saya. Orang yang menjadikan dia dapat uang itu kan gara-gara ucapan seorang Gus itu. Nah, orang yang memuji Gus itu ya Allah, ternyata Gus Miftah itu adalah seorang wali Allah. Iya Kak, orang kalau sudah
memuja ataupun orang sudah ainur ridho, sudah seneng, apapun yang buruk pun ya jadi bagus. Dengan ucapan ternyata dia tuh seorang bukan alim, seorang wali. Kenapa? Ucapan buruknya pun menjadi rezeki untuk orang lain. Pertanyaannya, apa setiap yang dikata-katai buruk menjadikan rezeki untuk orang lain? Nah, dia saja kan juga ternyata banyak yang menjadikan obyekan dalam hal ini. Walau alam bisawab. Saya komen saat begitu itu. Komen saya begini. Nabi Adam alaihissalam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-gara siapa, Pak? Nabi Adam alaihissalam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara siapa, Pak? Gara-gara berarti iblis berjasa nggih? Iblis berjasa menyebabkan taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Yang berjasa berarti iblis. Masya Allah. Apa begitu? Wallahu a'lam. Itu yang terjadi menurut saya, bahwa ya kalau orang sudah cinta kepada seorang, kalaupun tidak ucapan yang tidak baik pun ya tidak baik, itu sudah ainur ridho seperti itu. Itu yang terjadi di negara kita, yang menunjukkan betapa sakitnya negara kita atau penduduk negara Indonesia ini. Kenapa tidak mengenal agamanya? Mayoritas seperti itu. Maka seorang peneliti, dan itu dari Yahudi, menyatakan ketika dia melihat di Masjid Al-Aqsa itu, tiap pagi dia meneliti saat itu. Kenapa diteliti? Masjidil Aqsa penuh enggak sholat subuhnya? Kenapa? Kalau Masjidil Aqsa sholat subuhnya ya separohnya, maksimal separoh, enggak khawatir. Kenapa? Dikhawatirkan kalau sholat subuh di Masjidil Aqsa, mewakili semua masjid itu, semua di Masjid Al-Aqsa sudah penuh sholat subuhnya seperti sholat Jumatan, maka wajiblah orang Yahudi harus berkhawatir. Tetapi kalau sholat subuhnya maksimal separohnya, tidak usah khawatir. Berarti kebangkitan Islam itu dimulai dari masjid tentang sholat subuhnya. Ya alhamdulillah di kita pun sudah marak sholat subuhnya, tetapi ya harus pakai pancingan dulu. Pancingan apa pancingannya? Soto, ada ayam bakar, ada macam-macam, itu baru penuh. Itu pun di istilahnya ahad berkah. Apa setiap hari begitu? Ya ada yang tiap hari penuh. Di masjid mana, Pak? Jogokarian itu penuh, Pak, karena setiap pagi ada sarapan pagi. Oh, itu pancingannya begitu. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan saat pancingnya sudah tidak ada, masih sholat berjamaah. Itu kualitas kaum muslimin senyata seperti itu, menunjukkan benaran sabda Rasulullah SAW bahwa umatku di akhir zaman itu adalah seperti satu hidangan di atas meja yang dikelilingi oleh orang-orang yang lapar menjadi perebutan. Amin kilatin nahnu ya Rasulullah, apa karena minoritas ya Rasulullah? Qala bal antum yauma aidin katsir. Tidak, kalian hari itu mayoritas. Wah seperti itu, kenapa ya Rasulullah? Li'annakum asobatkumul wahni, asobatul wahnu, kalian sudah terkena penyakit al-wahnu. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang menimpa kalian saat itu adalah kalian cinta dunia wa karahiyatul maut, tidak suka kepada kematian.
Satu saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita termasuk orang yang takut mati sehingga kalau sakit kita berobat?" Nggih mboten, Pak? Apa takut mati ya? Enggak ya Aisyah, bukan begitu. Yang dimaksud dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut adalah mengutamakan keduniaannya, artinya mengutamakan kecintaan badunya dan mengabaikan aturannya Allah. Kalau kita takut mati itu sudah menjadi fitrah manusia. Yang dimaksud adalah mengabaikan aturan Allah sehingga tidak peduli kepada aturannya Allah. Saking cinta pada dunianya. Wallahu a'lam bishawab. Para bapak, para ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa penyebabnya kalau demikian? Apa penyebabnya al-inhitatul umatul islamiyah? Inhitatul ummah islamiyah, penyebab jatuhnya, tersungkurnya umat Islam dari kancah politik, katakanlah tidak berkuasa di dunia ini kan, pada Allah sudah menjanjikan pada kaum muslimin untuk dijadikan khalifah, tetapi kenapa nggak jadi khalifah, jadi penguasa? Bahkan kaum muslimin justru takut dengan istilah khilafah. Bahkan ada yang menyatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran untuk menyatakan mengatur negeri dengan Islam. Nggak ada. Dan itu yang berkata orang Islam. Nggak ada dalam Al-Quran harus menjadi khilafah. Nggak ada. Memang tidak ada kata khilafah langsung, tapi yang ada kata-kata khalifah. Nggih boten, Pak? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata begitu. Aku akan jadikan di muka bumi manusia sebagai khalifah. Orang mengatakan, jadi tidak ada kewajiban ataupun mengatur negara dengan Islam, nggak ada dalam Al-Quran. Dengan khalifah, dengan khilafah tidak ada. Ucapan ini kalau adil, kalau kata khilafah dalam Al-Quran tidak ada, sehingga tidak ada kewajiban untuk menegakkan Islam, apalagi kata-kata demokrasi. Ada nggak dalam Al-Quran, Pak? Dalam Al-Quran ada nggak, Pak? Dalam hadis ada kata-kata demokrasi? Nggak ada. Loh, kalau nggak ada, lebih tidak wajib lagi untuk mengatur negara dengan demokrasi. Nggih boten? Kalau katakanlah sama-sama tidak ada, mendingan yang mirip-mirip ada kata khalifah. Ini kalau adil nih, kalau adil dalam menimbang bahwa tidak ada kewajiban bla 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 begitu. Kalau itu yang bicaranya adalah orang yang bukan Islam, ya wajar tidak suka. Ini orang Islam. Sekelas itulah kenyataan kaum muslimin yang punya jabatan di negeri ini juga seperti itu pengetahuannya. Apa tidak melihat sejarah? Siapa berapa yang paling lama berkuasa di dunia ini, yang sampai 7 abad? Sampai tahun 1924 berakhirnya. Itu terkenal dengan khilafah Utsmaniyah. Berapa abad? Hampir 700 tahun. Lama itu kuasaannya. Kenapa? Ya karena para penguasanya memahami Islam, menjalankan Islam dengan keadilan yang seutuhnya. Ya ada kekurangan wajar biasa, tetapi secara mayoritas ditegakkannya aturan Islam. Para bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab demikian runtuh ataupun lemahnya kaum muslimin? Dalam kitab Al-Wala wal Bara disebutkan
bahwa di antara penyebab jatuhnya ataupun lemahnya kaum muslimin terhadap agamanya, al-inhiraf anil aqidah al-islamiyah, berpalingnya kaum muslimin dari akidah Islam. Apa sebabnya? Sehingga orang yang ke kualitas sekelas para penguasa saja tidak memahaminya. Kenapa? Apa sebabnya? Disebutkan al-jahlu biddin. Yang paling utama itu, karena mereka, maaf, al-jahlu itu kalau bahasa sekarang yang sedang viral apa Pak? Gitu. Gobloknya. Mereka bodohnya. Dengan apa? Bodohnya dengan agama sendiri. Agama hanya dianggap mengatur sholat. Iya, itu bagian. Tetapi mengatur negara itu agama. Mengatur masyarakat bagi agama. Terjadinya perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam rangka huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Jadi Allah mengutus Rasulullah SAW itu nabi yang terakhir, jelas sekali liyudhhirahu 'alad dini kullihi, supaya Allah memenangkan, dalam terjemahannya supaya mengunggulkan. Itu tujuannya jelas sekali. Tujuannya diutus Rasulullah diantaranya liyudhhirahu, untuk mengunggulkan atau memenangkan di atas alad dini kullihi, di atas semua aturan, di atas semua agama, terjemahannya begitu. Jadi aturan apapun hanya boleh di bawah Islam. Islam yang di atas segala-galanya. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dan di ujung ayat jelas sekali, walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir nggak suka, memang begitu. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak suka, emang begitu sunatullahnya. Supaya Islam itu mengatur semua masyarakat, walaupun tidak harus masuk Islam masyarakat itu, tetapi aturan kemasyarakatan yang berjalan harus Islam. Lakum dinukum waliyadin itu dalam hal ibadah, tetapi dalam kemasyarakatan Islam itu mengatur. Kalau sistem yang berjalan sekarang kan demokrasi, semua agama dianggap sama. Kalau dianggap sama, kenapa kita tidak boleh melakukan, menegakkan Islam? Kan sama. Hanya boleh sholat saja. Bahkan dalam hal ini yang paling banyak disoroti, yang banyak diminati dalam Islam itu bab apa Pak? Ada lembaganya, bahkan ada lembaganya, ada badannya, ada lasnas, ada basnas. Napa niku Pak? Badan amil zakat atau lasnah amil zakat. Ada nggih? Kok itu yang diurusinya? Bahkan ada khusus menteri haji sekarang itu. Ya, menteri agama tapi bidang hajinya khusus ada. Haji. Kok hajinya ada urusannya, Pak?
Kok sholatnya nggak ada? Menteri urusan atau barangkali departemen sholat begitu? Kok nggak ada, kenapa? Ya sudah jelas cetrowelo berarti apa yang berkaitan dengan duit, nah, baru diurusi. Kan itu nyata sekali. Kembali bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu untuk mengalahkan, untuk mengunggulkan di atas semua keyakinan. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir nggak suka, walaupun orang kafir, walaupun orang musyrik nggak suka, walaupun orang munafik nggak suka, maka ketidaksukaannya akan dimunculkan dengan program-program. Kita ini diteliti oleh orang-orang kafir, oleh orang musyrik diteliti. Apa penyebab orang Islam itu, Masya Allah, istiqomah ataupun dalam agamanya, apa ya penyebabnya? Karena mereka jelas adalah iman, yakin kepada hari akhir, yakin pada agamanya. Maka tujuan mereka supaya orang Islam itu jauh dari agama. Bagaimana caranya? Supaya jauh dari agamanya. Yang paling utama tentu dalam sebuah pergerakan, dalam artian Islam yang dimanapun pasti ada daya tariknya. Siapa yang menjadi daya tariknya di antara umat Islam itu? Oh, ternyata ada pemimpinnya. Maka ditelitilah mereka. Berarti pertama komitmen kepada agamanya, yang kedua sangat loyal kepada pemimpinnya. Orang yang memahami Islam pasti akan loyal pada pemimpinnya, komitmen pada agamanya. Maka bagaimana usahanya supaya orang Islam itu dilemahkan, tidak punya pemimpin, tidak loyal pada agamanya. Kalau sudah tidak ada pemimpin dan sudah tidak loyal agamanya, maka mudahlah orang Islam dilemahkan. Seperti sekarang, siapa Pak pemimpin kita itu? Umat Islam yang jumlahnya 1 miliar atau hampir 2 miliar, siapa pemimpinnya? Atau minimal di kita siapa pemimpinnya, Pak? Gereja jelas ada. Gereja itu ada. Jangan dikira mereka tidak punya pemimpin, Pak. Gereja itu kayak akar tuh. Jadi ada kewaliannya. Dan di mana ujung pemimpinnya? Di mana, Pak? Ada yang tahu? Tahu, jangan saya yakin tahu. Di Vatikan. Iya, di Vatikan. Itu pemimpinnya di sana. Lah kita di mana? Gak jelas. Kalau ada orang yang sangat dicintai, ditaati. Misalkan ada orang Islam di Indonesia ini yang sangat ditaati oleh kaum muslimin, walaupun gak semua, tapi banyak. Maka orang itu pasti jadi sasaran. Pasti dicitra burukan, dijelek-jelekan. Pasti. Sinten itu, Pak? Yang kita tahu siapa? Yang moncer sekarang ini siapa, Pak? Yang bisa mengumpulkan orang di atas 5 juta. Pernah ada kan? Sampai kumpul katanya 17 juta orang di Monas. Sinten niku, Pak? Itu real sekali, Ustadz Habib Rizik. Maka menjadi sasaran tembak dalam artian TO-nya, sehingga pada beberapa tahun lalu ditarget mau dibunuh, yang akhirnya pengawalnya yang dibunuh 6 orang itu. Jelas
Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Salahnya karena dia berhasil mengumpulkan orang itu, karena khawatir. Kalau katakanlah jangan jumlah juta, 2 juta aja digerakkan oleh beliau saat itu, atau di mana bergerak untuk, kalau di Monas misalkan, Pak, saat 5 juta saja kumpul, misalkan digerakkan, oh yuk kita ke istana gitu, serbu, walaupun dapat senjata, kira-kira bagaimana Pak? Bisa kok. Ini yang dikhawatirkan dari kaum muslimin, jangan sampai punya pemimpin yang ditaati. Yang kedua, untuk melemahkan komitmennya kepada Islamnya, maka dibuat programlah oleh mereka bagaimana orang Islam lalai dari agamanya. Kalau nggak lalai, dibuatlah perpecahan. Dituduhkanlah ini ada Islam garis keras, Islam garis lemah, ada Islam tradisional, ada Islam napa niku Nusantara, kan begitu. Itu usaha-usaha musuh Islam untuk melemah kaum muslimin. Kembali bahwa apa penyebab lemahnya tadi, karena berhasilnya program mereka melemahkan Islam dari kaum musliminnya, sehingga tidak punya ataupun sedikit sekali yang menginginkan tegaknya Islam. Itu pun yang menginginkan tegak Islam sudah dilabeli dengan Islam radikal minimal. Kalau zaman Pak Soeharto Islam radikal, Islam apa Pak? Napa niku Islam apa itu, Masya Allah lupa istilahnya itu. Ada ingat Pak, zaman Soeharto orang Islam apa sebutannya itu? Ekstrim, Islam ekstrim. Ada istilah ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya. Itu zaman Pak Harto dulu. Ekstrim kanan adalah orang Islam, ekstrim kiri orang komunis, PKI. Begitu. Ternyata saya kira mau berakhir, ternyata di tahun 2000-an muncul lagi, walaupun bukan ekstrim tetapi dengan radikal dan itu yang internasional istilah teroris. Ada yang istilahnya tapi juga ini yang tidak sepopuler Islam teroris adalah Islam napa niku napa niku Pak? Bukan internasional, antar negara apa napa? Antar negara apa Pak namanya? Lupa saya, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Artinya Islam yang mau menegakkan antar negara gitu, supaya menakut-nakuti negara yang lain. Senyatanya begitu padahal. Jadi mereka berusaha liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Usaha-usaha mereka untuk memadamkan cahaya apinya Allah dengan mulut-mulut mereka, dimunculkan istilah-istilah supaya menakut-nakuti kaum muslimin. Dalam rangka menjauhkan Islam dari kaum muslimin, menjauhkan para pemimpin dari umatnya. Dijauhkan, dipecah belah, antar kaum muslimin dipecah belah dengan memunculkan istilah-istilah baru dalam Islam, bahkan memunculkan jamaah-jamaah baru. Seperti muncul yang sekarang muncul, walaupun udah lama tapi dimunculkan lagi, Ahmadiyah. Itu dalam upaya memecah belah Islam. Para bapak, Ahmadiyah itu sekarang bagi yang lahir tahun 2000-an tidak kenal Ahmad itu apa. Kita yang sudah lahir di bawah tahun 2000 atau 90 atau 70 tahu Ahmadiyah itu Islam buatan Pak. Ngakunya Islam,
Kok oleh MUI difatwakan kafir itu, Pak? Itu dalam rangka usaha masuk Islam, memunculkan Islam yang baru, Ahmadiyah itu. Kenapa divonis kafir? Karena akidah Ahmadiyah itu punya satu, nabinya ada kenabian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kafiran jelas. Yang kedua, punya kitab berbeda dengan orang Islam. Kita ini adalah kitabnya Al-Quranul Karim 30 juz. Mereka punya kitab sendiri namanya Az-Zikr. Walaupun dari Al-Quran, tapi dikolaborasi, diputer-puter, dibulak-balik dalam kitab yang mereka buat itu. Disitulah kekafirannya, divonis itu kafir. Tetapi sesatnya itu, apakah dalam hal ini oleh penguasa dikatakan sesat nggak, Pak? Tidak. Dianggap seperti madhab fikih. Beda dikit tidak apa-apa, seperti madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu dia begitu, bukan begitu. 4 madhab itu berbeda dalam fikih saja, dalam akidah nggak ada bedanya. Ini dalam upaya orang-orang non-Islam, orang-orang kafir melemahkan kaum muslimin. Dari kepemimpinannya, dari pemahamannya, supaya apa? Menjauhkan Islam dari kaum muslimin. Para bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhasillah mereka menjauhkan Islam dari kaum muslimin, sehingga orang Islam sendiri tadi al-jahlu biddin. Yang kedua apa penyebabnya? Penyebabnya kaum muslimin sendiri. Ini hasil penelitian. Kaum muslimin sendiri oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan dikatakan kaum muslimin sendiri penyebab al-jahlu biddin karena al-i'radu an ta'allumiddin Islam. Mereka menolak atau enggan memperdalam, mempelajari agama Islam. Ya kalau tidak mengerti, ya bagaimana akan memperjuangkan? Di samping dari kaum muslimin lemah untuk belajar agamanya, karena mereka sudah dibodohi dengan diiming-iming keduniaan, plus keduniaan itu ya Masya Allah sangat cocok dengan hawa nafsu. Kalau sekarang ini ada kasus-kasus di pesantren, ada pemukulan, bahkan ada ustadz yang ya kenyataan begitu, ustadz yang istilahnya menggauli santriwatinya. Ya memang kesalahan, itu kesalahan. Tapi bagaimana beritanya, Pak? Dibesar-besarkan. Wah, sekarang pesan. Ya memang ada kesalahannya. Tapi dibesar-besarkan supaya tujuan yang utamanya orang Islam menjauhkan pendidikan dari pesantren. Memang ada kesalahan. Padahal kalau diteliti apakah dalam gereja ada seperti itu? Banyak, Pak. Ada beritanya? Kenapa? Lo nggak ada? Karena media yang memberitahukannya milik siapa? Nah, lagi-lagi media pembelajaran ataupun media informasi dikuasai oleh orang kafir. Zaman sekarang perang itu yang paling penting ternyata ada yang lebih canggih yang bisa menguasai, bukan hanya bom, bukan hanya nuklir. Ternyata yang paling menentukan perang apa? Perang informasi. Perang informasi, menguasai informasi itu yang akan menang. Dunia sudah ada di tangan kita. Dulu lewat televisi, sekarang lewat HP. Kan bisa memvonis baik atau tidak baik dengan HP itu sekarang. Beritakan misalkan, oh sudah ada yang sedang viral ini,
yang nyata ya, yang alami. Sekarang yang sedang terjadi yang alami apa Pak di Indonesia ini? Bencana banjir Tengguli Sukabumi. Iya. Itu efek positifnya. Ada bahkan sekarang ini istilah no viral, kalau nggak diviralkan tidak akan dihukumi. Maka apapun silakan dulu. Ada polisi, masya Allah, ada polisi membunuh, ada polisi memeras. Kalau hanya di dunia hanya tahu orang sak kabupaten, biar aja. Tapi kalau sudah viralkan sekarang, baru ada penanganan. Itu diantara contoh kalau dunia informasi harus dikuasai untuk membentuk opini. Ini pun senyatanya dikuasai oleh orang-orang kafir. Jadi kembali bahwa melemahnya kaum muslimin karena enggan belajar agamanya. Al-i'rad an ta'allumi diniha, menolak atau enggan mempelajari agama. Kenapa? Agama dianggap sebagai candu, bahkan agama dianggap enggak apa istilah itu madsur itu artinya masa depan suram, Pak. Madsur, masa depan suram. Kalau orang belajar agama, ngapa paling-paling jadi mudin, paling-paling jadi apa? Lebih orang sudah bilang. Jadi nggak ada prospek ke depannya agama itu. Itulah ternyata begitu, dan itu nyata di tengah-tengah kita, di kalangan kita para bapak. Kalau kita mendengar agama, KUA, kantor urusan agama, itu senyatanya di benak umat nopo Pak? Kantor nopo niku? Untuk nikah. Berarti agama tuh dipepetkan hanya bab nikah saja. Kantor urusan agama. Padahal masya Allah, liyudhirahu ala dini kulit, tadi agama itu untuk di atas semua yang lain. Iya, nikah bagian dari agama, bukan itu, bukan itu saja, banyak yang lainnya. Sudahlah orang-orang kafir buat program untuk menjauhkan kaum muslim dari agamanya, orang Islam pun malas belajarnya. Iya. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, dari penyebab jatuhnya ataupun lemahnya kaum muslimin, nah ini masya Allah, kata Syekh Fauzan Al-Fauzani, kata beliau, karena memang senyatanya lingkungan yang menjadikan di mana dia berada itu penyebab utama dalam melemahnya kaum muslimin. Dari lingkungan itu yang paling kecil adalah keluarganya. Disebutkan al-abawani, kedua orang tuanya lah di antara penyebab lemahnya kaum muslimin. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu dilahirkan fitrahnya. Artinya fitrah itu tauhidnya benar. Illa abawaihi, kecuali kedua orang tuanya lah, bapak ibunya lah. Ayu hawidanihi, anak itu akan jadi Yahudi, ayunassironihi, atau menjadi Nasrani, ayumajisani, atau menjadi Majusi. Anak mau kuat atau tidak kuat agamanya tergantung kedua orang tuanya. Itu kata beliau, yang paling besar berpengaruh karena orang tuanya. Hanya lingkungan, tapi yang paling berpengaruh lingkungan orang tua yang paling utama. Yang zaman sekarang orang tua juga nggak paham agama, dititipkanlah ke lembaga atau lingkungan yang tidak paham agama, ya sudah, lengkap sudah. Besar pengaruhnya lingkungan itu, Bapak sekalian. Sekarang ini masya Allah, la haula wa quwwata illa billah, kasus yang terjadi seorang anak membunuh
bapak dan neneknya, bahkan ibunya hampir jadi sasaran. Apa penyebabnya? Diteliti oleh psikolog itu apa penyebabnya. Anaknya di sekolah kata BP-nya manut-manut aja, apa penyebabnya? Belum ada berita lagi itu karena katanya diteliti harus sepekan. Ini belum ada berita lagi apa yang menyebabkan anak seperti itu. Dan ternyata bukan dia saja, ada yang seorang anak membunuh kakaknya, pamannya. La haula wala quwata illa billah. Apa? Lingkungannya. Maka dalam ini Rasulullah sudah menyabdakan sejak dulu dengan ucapan yang ringannya, al-jaru qobladar. Ringkas ucapannya. Sabda Rasulullah itu. Al-jaru qobladar. Artinya apa? Pilih tetangga sebelum pilih rumah. Kenapa? Karena tetangga itulah yang akan mempengaruhi anak-anak kita. Kita orang tuanya keluar rumah tangga mungkin yang di rumah, maka anak kita lah yang akan dipengaruhi oleh budaya itu. Maka al-jaru qobladar, pilih tetangga sebelum pilih rumah. Kalau kita pilih rumah, umumnya orang berapa kita kalau beli rumah, kenapa Pak? Yang paling utama yang kita pilih kenapa Pak? Kalau pilih rumah, kenapa? Harga nggih. Berarti apakah murah atau mahal? Kalau murah, beli. Lingkungannya yang keberapa Pak target itu? Kesekian kali. Yang penting rumahnya murah, bagus. Itu semua pembeli begitu. Kalau barang bagus, harga murah, itu adalah image-nya pembeli begitu. Kalau penjual, nah, penjual lain lagi, barang buruk harga mahal. Pembeli barang elok, barang istimewa harga murah. Jadi nggak ada bagaimana lingkungannya, nggak peduli. Paling-paling sekarang yang kedua adalah apakah banjir atau tidaklah itu. Jadi sangat penting sekali memilih lingkungan dalam hal yaitu agamanya. Kenapa? Yang akan mempola perilaku anak kita, lingkungan yang paling besar, walaupun awalnya orang tuanya. Maka dalam hal ini supaya memilih lingkungan, dan alhamdulillah kalau kita sudah punya, kalau guru saya dulu memesankan kepada santri yang setelah ditugaskan, kalau kamu nanti kuliah, tugaskan dekatlah tempat kosmu dengan masjid. Sak buruk-buruknya masjid, kamu akan dengar panggilan Allah 5 kali. Sak lalai-lalainya kamu akan teringatan oleh azan. Walaupun agak mahal sewanya, enggak apa-apa, yang penting dekat masjid. Maka alhamdulillah dalam hal ini menjadi satu kebangkitan umat lewat masjid itu. Alhamdulillah, walaupun tadi bangkitnya berjamaahnya ada daya tariknya dengan makan bersama, ya tidak apa-apa. Syukur-syukur nanti kalau tiap jamaah tiap subuh misalkan di samping makan soto ada kasih uang 50.000 umpomo, ya umpomo. Apa ini info yang sudah viral itu juga, polisi menangkap, ada gambarnya Pak, ada foto videonya itu. Ini berapa meter Pak lebarnya? Ada 8 10. Nah, jadi 10 meter, terus lebarnya sekitar 1,5 meter. Tertulis uang korupsi 288 miliar. Segitu ternyata, numpuk 10 meter, tebalnya sekitar 1 meter lebih, tingginya 1 meter.
Jadi itu uangnya 100.000-an. Itu segitu, baru 288 miliar. Ada 1 triliun nggak Pak itu? Nggak ada ya. Itu maksudnya dibagikan tiap kita, mau nggak Pak? Sak lembar, Masya Allah. Itu 1 orang, Masya Allah, 1 orang. Kalau itu dibagikan ke jamaah, mau saja uang halal gitu untuk pengajian, wah Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira pengajian tambah rame nggak Pak? Wah tambah rame loh. Ustadznya dikasih Masya Allah lebih banyak mungkin saya, wah tambah senang saya. Jamaahnya tambah wah walaupun hujan apapun, Ustadz pengajian sini, oke. Makan apa? Oke, amplop yuk. Itu manusia sekali. Umpomo. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sampaikan menjadikan nambah semangat kita untuk berislam, disampaikan penyebab kelemahan supaya kita nggak lemah, tambah kuat, tambah belajar Islam. Wah wis tua, bukan wis tua, anak kita, cucu kita berapa? Ya kita ajak berapa anak kita ya pengajian. Ini kan ngapunten nggih, anak-anak kita kemana Pak ya? Saya yakin dengan anaknya kan lebih dari 7 ya Pak. Ada yang lebih 7 Pak? Enggak ada. Oh, enggak ada tuh. Saya kira kayak saya gitu Pak. Saya kan 11. Ya tiap pagi habis subuh bangun gitu. Ya yang di rumah tinggal 3 sih. Tinggal 4 maaf, tinggal 4 di rumah, yang lainnya pada masing-masing diajak, ataupun kalau nggak diajak pulang ke rumah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, walau alam shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.